Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rusniati, asal sekolah UPT SMP Negeri 7 Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan, calon guru penggerak angkatan 10. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bergerak memanusiakan manusia yang berpusat pada siswa. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan dilakukan proses pendidikan adalah untuk menuntun anak didik dari segala kekuatan kodrat yang ada, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dengan mempersiapkan generasi muda agar menjadi manusia yang memiliki karakter yang kuat, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, meliputi 1. Ingarsa sung tulada. Sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan dan contoh untuk semua peserta didik. Kedua, ing madya mangkarsa. Pendidik mampu menciptakan ide atau gagasan dan memberikan semangat bagi peserta didik. Ketiga, tuturi handayani. Seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan dari belakang untuk setiap murid didik. Adapun filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi atau pemikiran kritis dalam lingkungan sekolah dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pendidikan yang holistik dan berkualitas, di mana pertama, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Kedua, pembelajaran kolaboratif. Ketiga, pengajaran etika dan moralitas. Keempat, refleksi diri. Kelima, penggunaan sumber daya. Keenam, menghargai keragaman pemikiran. Pendidikan diibaratkan seorang petani, seperti 1. Persiapan tanah, persiapan pendidikan. Seorang pendidik juga harus mempersiapkan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan siswa. Ini termasuk merancang kurikulum yang relevan, menciptakan suasana kelas yang mendukung, dan mengidentifikasi kebutuhan dan potensi individu siswa. Kedua, penanaman benih, pemberian pengetahuan. Seorang pendidik menanamkan pengetahuan dan keterampilan pada siswa mereka. Mereka memberikan materi pelajaran, membimbing diskusi, dan mengembangkan keterampilan akademik dan sosial. Ketiga, perawatan tanaman, pembimbing siswa. Seorang pendidik harus merawat perkembangan siswa, memberikan bantuan dan dukungan jika diperlukan. Mereka juga harus memperhatikan kebutuhan individual siswa dalam memberikan bimbingan yang sesuai. Keempat, pemantauan pertumbuhan, evaluasi dan pembelajaran. Seorang pendidik harus terus memantau kemajuan siswa mereka. Ini melibatkan evaluasi reguler, memberikan umpan balik konstruktif, dan menyelesaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kelima, panen. Pencapaian akademik. Seorang pendidik melihat hasil dari upaya mereka dalam bentuk pencapaian akademik siswa. Ini bisa berupa peningkatan dalam pemahaman konsep, kemajuan dalam keterampilan membaca atau menulis, atau prestasi dalam ujian dan penugasan. Keenam, perencanaan musim depan, perbaikan dan inovasi. Seorang pendidik harus merencanakan untuk tahun ajaran berikutnya. Ini melibatkan refleksi atas praktik pengajaran yang telah dilakukan, identifikasi area perbaikan, dan eksperimen dengan inovasi pendidikan baru.
Adapun alasan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konteks pendidikan adalah lingkungan yang kompleks dan terus berubah, yang membutuhkan pendekatan pemikiran kritis dan refleksi yang mendalam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemikiran kritis sangat penting dalam konteks pendidikan. Di antaranya, pertama, memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Ketiga, membangun keterampilan hidup yang penting. Keempat, mengajarkan ketidakpastian dan toleransi terhadap keragaman. Kelima, menyuarakan kebebasan berpikir dan pemahaman yang beragam. 6. Menyediakan alat untuk menghadapi tantangan global. Dan menerapkan implementasi kontekstual menurut Ki Hajar Dewantara. Implementasi kontekstual pemikiran kritis dalam lingkungan pendidikan melibatkan berbagai strategi dan pendekatan yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memfasilitasi perkembangan siswa dalam hal keterampilan berpikir kritis. Seperti pertama, mengintegrasikan pemikiran kritis dalam kurikulum. Kedua, memberikan dukungan dan bimbingan. Ketiga, mendorong diskusi terbuka dan inklusif. Keempat, menggunakan sumber belajar yang diversifikasi. 5. Menyediakan peluang untuk refleksi. Adapun kegiatan demonstrasi hasil penerapan ide dan gagasan menurut Ki Hajar Dewantara yang kami lakukan di sekolah. Pertama, baca doa sebelum pelajaran dimulai. Kedua, sholat berjamaah di musholla. Ketiga, yasinan setiap hari Jumat kami lakukan di sekolah. Adapun tradisi membudayakan 3S sesuai yang ada di daerah kami Bugis, yaitu Sipaka Tahu, Sipaka Ingat, dan Sipaka Labi. Itulah contoh seperti budaya tabe diperlihatkan anak pada saat lewat di depan guru. Kedua, memberi salam pada bapak dan ibu guru. Pada saat juga di depan guru. Ketiga, gotong royong dan menanamkan budi pekerti yang baik. Gambar berikutnya. Membaca doa atau syukuran. Kedua, kegiatan permainan tradisional yaitu malonga yang. Ketiga, kerja bakti setiap pagi bersama-sama siswa dan guru. 4. Kegiatan pramuka dirangkaikan dengan kerja bakti. Kelima, kegiatan PMR. Itulah adapun berbagai tantangan yang kami hadapi di sekolah. Yaitu pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya. Kurikulum yang padat dan keterbatasan dana sering membuat pendidik kesulitan untuk menyediakan pengalaman belajar yang memadai. Kedua, kurangnya motivasi belajar siswa. Kurangnya motivasi belajar siswa bisa menjadi masalah kompleks yang memerlukan pendekatan yang hati-hati. Ketiga, ketidakpercayaan pada siswa. Beberapa pendidik mungkin ragu untuk memberikan siswa kebebasan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pembelajaran karena khawatir siswa tidak mampu mengelolanya dengan baik. Keempat, kurangnya pelatihan bagi pendidik. Tidak semua pendidik mungkin memiliki pemahaman yang cukup
atau pelatihan yang memadai dalam mengimplementasikan pendekatan pemikiran kritis dalam pembelajaran. Kemudian solusi. 1. Pengembangan kurikulum yang relevan dan fleksibel. Kedua, kenali siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda. Buat tujuan yang terukur, spesifik dapat dicapai. Gunakan pendekatan pembelajaran yang beragam dan dorong keterlibatan siswa, serta bekerja sama dengan orang tua. 3. Menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran dengan menyediakan akses ke sumber daya belajar yang beragam, platform untuk diskusi online, alat untuk penelitian mandiri, dan pelatihan, serta kolaborasi antara guru. Keempat, kolaborasi dengan komunitas, siswa, guru, dan mendorong belajar mandiri, serta penemuan untuk pengalaman belajar yang kontekstual dan relevan bagi siswa. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.